Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Bank Sentral dan Penawar Uang. Perkenalkan, nama saya Aura Devina. Next. Kemudian ada Raihan dan Novalia. Next. Kemudian ini daftar isi yang ada di PPT kami. Next. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian bank sentral. Dikutip dari buku Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia. Menurut Hauki, Bank Sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Sedangkan menurut Goddard, Bank Sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah. Kemudian, secara umum, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Artinya, bank sentral juga bertanggung jawab agar keuangan suatu negara tetap stabil. Next. Kemudian ada fungsi bank sentral. Yang pertama, melancarkan lalu lintas pembayaran. Yang kedua, sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. Yang ketiga, memelihara cadangan kas bank umum. Yang keempat, memelihara cadangan devisa negara. Dan yang terakhir adalah mengawasi bank. Next. Kemudian ada peran bank sentral dalam perekonomian. Yang pertama, kita ambil contoh dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua yaitu memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Yang ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara prudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Terakhir, kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Kemudian next. Kemudian kita masuk ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan.
non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga dan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Next. Apa sih tujuan pembentukan OJK itu? Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Next. Kemudian ada visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian misi OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Next. Kemudian ada nilai-nilai OJK, yaitu ada nilai integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Kedua, ada profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, ada sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang terakhir, inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Next. Kemudian akan dibacakan selanjutnya oleh Novalia. Nama saya Novalia Putri Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar atau money supply adalah total jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu jumlah uang beredar dikelompokkan dalam beberapa kategori yang disebut sebagai agregat moneter, seperti M1 mencakup uang tunai dan simpanan yang dapat segera digunakan, M2 mencakup M1 ditambah simpanan berjangka dan simpanan tabungan yang dapat dicairkan, dan M3 mencakup M2 ditambah instrumen keuangan lainnya yang lebih jarang dapat digunakan. Next. Lalu ada teori penawaran uang. Yang pertama yaitu teori kuantitas uang Irving Fisher. Fisher mengembangkan teori kuantitas uang melalui persamaan MC sama dengan PT, yang artinya persamaan ini menunjukkan hubungan antara jumlah uang beredar atau M, kecepatan perputaran uang V, dan tingkat harga yaitu P, dan jumlah barang serta jasa yang diperdagangkan T. Menurut teori ini, jika jumlah uang beredar meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi, maka akan terjadinya inflasi. Lalu, poin kedua ada teori preferensi likuiditas dari John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh 3 motif utama, yaitu ada transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Menurut Keynes, penawaran uang ditentukan oleh bank sentral, tetapi tingkat bunga sangat dipengaruhi oleh preferensi masyarakat terhadap likuiditas atau uang tunai. Dalam teori ini, jika permintaan untuk memegang uang meningkat atau karena alasan likuiditas, tingkat bunga akan naik jika penawaran uang tidak bertambah. Lalu di poin ketiga yaitu teori uang endogen atau post-Keynesian. Teori ini menekankan bahwa jumlah uang beredar ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral, melainkan secara endogen ditentukan oleh permintaan kredit dalam perekonomian.
Dengan kata lain, permintaan untuk uang atau kredit menciptakan penawaran uang. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian meliputi kebijakan moneter bank sentral, yaitu ada operasi pasar terbuka, suku bunga, cadang wajib minimum. Di pengertian sendiri, operasi pasar terbuka yaitu bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Pembelian surat berharga oleh bank sentral menambah uang beredar, sementara penjualannya mengurangi uang beredar. Lalu ada suku bunga. Suku bunga sendiri menaikkan atau menurunkan suku bunga. Bank sentral mempengaruhi keputusan bank dan masyarakat terkait pinjaman dan tabungan. Suku bunga yang lebih rendah mendorong pinjaman dan meningkatkan uang beredar. Sedangkan suku bunga yang lebih tinggi akan menurunkan uang beredar. Lalu ada terakhir cadangan wajib minimum, yaitu menetapkan presentasi tertentu dari simpanan yang harus disimpan di bank komersial sebagai cadangan. Jika cadangan wajib minimum dinaikkan, uang yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial akan berkurang, sehingga jumlah uang beredar juga berkurang dan sebaliknya. Dan di poin kedua ada kebijakan fiskal pemerintah, diantaranya ada pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Di pengeluaran pemerintah tersendiri yaitu meningkatkan belanja publik melalui proyek-proyek atau pembayaran subsidi, maka akan ada lebih banyak uang yang beredar di masyarakat. Lalu di poin kedua yaitu tentang perpajakan. Kenaikan pajak mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk dibelanjakan masyarakat sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan pajak meningkatkan uang yang dapat dibelanjakan sehingga menambah jumlah uang yang beredar. Lalu di poin ketiga ada aktivitas perbankan, meliputi pemberian kredit dan penarikan serta penyimpanan dana. Di pemberian kredit memiliki makna yaitu bank menciptakan uang baru melalui proses pemberian pinjaman. Ketika bank memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan, uang baru diciptakan dan meningkatkan jumlah uang beredar. Lalu ada yang terakhir penarikan dan penyimpanan dana, yaitu uang beredar dalam bentuk uang tunai meningkat. Sebaliknya, jika masyarakat menyimpan uang dalam rekening bank, uang tersebut akan beredar dalam bentuk simpanan giro ataupun tabungan. Dan di poin keempat, ada permintaan uang dari masyarakat. Di antaranya ada preferensi likuiditas, kepercayaan terhadap sistem perbankan. Preferensi likuiditas yaitu jika masyarakat lebih memilih penyimpan uang tunai dibandingkan berinvestasi, uang beredar akan menurun karena uang tersebut terkunci dan tidak masuk ke dalam transaksi ekonomi. Serta kepercayaan terhadap sistem perbankan sendiri adalah mereka cenderung menyimpan uang di bank, yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk memberikan lebih banyak pinjaman dan meningkatkan uang beredar. Di poin kelima ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi diantaranya ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi terjadi jika nilai real uang menurun, sehingga masyarakat mungkin membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Peningkatan inflasi biasanya diiringi dengan upaya bank sentral untuk menyesuaikan jumlah uang beredar guna untuk menjaga stabilitas harga. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tumbuh, permintaan untuk uang akan meningkat seiring dengan bertambah investasi dan konsumsi, sehingga jumlah uang beredar biasanya meningkat. Di poin terakhir, yaitu ada transaksi internasional. Di antaranya adalah ekspor dan impor, serta aliran modal asing. Jika ekspor suatu negara meningkat, masuknya devisa dari luar negeri akan menambah jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, peningkatan impor dapat mengurangi jumlah uang yang beredar karena uang mengalir keluar dari negara tersebut. Dan pengertian dari aliran modal asing yaitu investasi asing langsung FDI dan aliran modal masuk ke negara tersebut meningkat jumlah uang beredar di dalam negeri. Secara keseluruhan, jumlah uang beredar sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, aktivitas perbankan, dan kondisi ekonomi domestik maupun global. Next.
Oke, untuk selanjutnya saya membacakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya akan membacakan di bagian equilibrium pasar uang. Pengertiannya adalah equilibrium pasar uang terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang pada tingkat suku bunga tertentu. Konsep ini penting dalam analisis makroekonomi karena membantu memahami bagaimana suku bunga dan penawaran uang saling berinteraksi dalam perekonomian. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang. Pasar uang terdiri dari fungsi permintaan uang dan penawaran uang. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika kurva permintaan uang berpotongan dengan kurva penawaran uang. Dengan kata lain, pada titik tersebut, jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang yang menentukan tingkat bunga equilibrium dan jumlah uang equilibrium. Tingkat bunga equilibrium yang ditentukan di pasar uang adalah tingkat bunga jangka pendek. Equilibrium pasar uang menggabungkan kurva permintaan dan penawaran uang. Untuk menggambarkan equilibrium di pasar uang, dengan persediaan uang M, tingkat bunga equilibrium adalah R. Dan ini adalah kurva equilibrium pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan kurva keseimbangan pasar atau kurva permintaan dan penawaran. Perhatikanlah gambar kurva permintaan dan penawaran di samping. Dulu kita masih ingat mengenai pembahasan teori permintaan dan penawaran, kita akan dapat mengetahui bahwa garis merah adalah kurva permintaan, sedangkan garis biru merupakan kurva penawaran. Dan titik keseimbangan pasar terbentuk pada titik E. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka kuantitas barang yang diminta akan berkurang. Untuk mengejar kepuasan yang maksimal, itu konsumen akan mengejar kuantitas permintaan barang yang lebih tinggi. Permintaan yang lebih tinggi berarti konsumen mengharapkan tingkat harga yang lebih murah. Untuk memahami lebih tinggi atau memahami lebih luas atau lebih memahami penjelasannya, mari kita buat ilustrasi dengan membayangkan jual beli di listan. Jadi gambar di samping, katakanlah harga yang paling murah, yaitu pada tingkat harga sebesar Y1. Agar lebih mudah memahami, lihat saja nilai Y1 sebesar Rp1.000. Perhatikanlah sisi kurva permintaan yang berwarna merah. Dengan harga mie instan sebesar Y1 atau Rp1.000, Anda sebagai konsumen menginginkan untuk permintaan barang sebanyak X3. Agar mudah memahami, anggap saja nilai X3 tersebut sebanyak 3 bungkus mie instan. Lalu, perhatikanlah kurva penawaran yang berwarna biru. Pada saat harga sebesar Y1, ternyata produsen atau perusahaan hanya ingin menjual barang mie instan tersebut sebanyak X1. Anggap saja nilai X1 yaitu 1 bungkus mie instan. Pada saat harga sebesar Y1 atau Rp1.000, permintaan dan penawaran barang tidak menemukan titik temu sama sekali. Konsumen ingin membeli 3 mie instan, sedangkan produsen hanya ingin membeli sedangkan produsen hanya ingin menjual 1 mie instan saja. Konsumen masih ingin menambah pembelian barang, sedangkan produsen hanya ingin barang yang lebih tinggi agar bisa menjual lebih banyak. Sebaliknya, andai harga barang tinggi seperti keinginan produsen, katakanlah harga pada Y3. Kita anggap saja harga Y3 sebesar Rp3.000. Pada tingkat harga Y3 yaitu Rp3.000 per bungkus mie instan,
Ini baru produsen mau menjual sebanyak 3 bungkus mie instan. Namun, kebalikannya, konsumen menganggap mie instan seharga Y3 atau Rp3.000 per bungkus terlalu mahal. Pada harga Y3, konsumen hanya akan membeli 1 bungkus mie instan saja. Lantas, di manakah keseimbangan pasar tersebut ini terjadi? Keseimbangan pasar akan terjadi ketika sudah ada titik temu yang seimbang antara keinginan produsen dan keinginan konsumen. Pada keseimbangan pasar, konsumen dan produsen sudah tidak ingin menambah ataupun mengurangi barang yang dikonsumsi ataupun yang diproduksi. Pada kurva di atas, kita menemukan kondisi keseimbangan pasar terjadi pada titik E atau titik equilibrium, permintaan dan penawaran pasar. Pada titik E atau titik equilibrium ini, permintaan konsumen dan penawaran produsen mencapai kesesuaian. Bagaimana agar kondisi tersebut keseimbangan pasar ini terjadi? Agar tercipta keseimbangan pasar, konsumen maupun produsen harus sama-sama sedikit berkorban. Harga yang paling diinginkan konsumen yang paling murah, yaitu pada tingkat harga Y1 atau Rp1.000. Di sini, konsumen harus sedikit berkorban dengan merelakan harga barang sedikit lebih mahal. Konsumen bersedia membayar lebih mahal pada harga keseimbangan pasar, yaitu pada tingkat harga sebesar Y2. Lihat saja Y2 itu senilai Rp2.000. Pada harga sebesar Y2 atau Rp2.000, konsumen telah berkorban untuk menerima harga yang lebih mahal. Pada tingkat harga Rp2.000 ini di harga keseimbangan pasar, dan konsumen juga mendapatkan manfaat juga dari hal ini. Dengan merelakan harga lebih mahal, konsumen dapat membeli barang dengan lebih banyak membeli sebesar X2. Anggap saja X2 senilai 2 bungkus mie instan. Artinya, dengan dapat membeli lebih banyak barang, tingkat kepuasan atau manfaat yang didapat konsumen lebih tinggi. Pada tingkat harga lebih murah, konsumen hanya mendapat 1 mie instan yang mau dijual produsen. Meskipun konsumen ingin lebih banyak, sedangkan pada tingkat harga Y3, konsumen juga hanya bisa membeli 1 mie instan karena tidak sanggup atau tidak mau membayar lebih mahal. Hal seperti ini juga berlaku bagi produsen. Memang, produsen menginginkan harga Y3, yaitu seharga Rp3 per bungkus mie instan. Produsen ingin menjual sebanyak 3x3 atau 3 bungkus mie instan. Namun, pada tingkat harga tersebut, konsumen hanya ingin membeli 1 bungkus mie instan. Karena itu, produsen harus sedikit merelakan harga turun menjadi Y2 atau Rp2.000 per bungkus. Dengan merelakan harga sebesar Y2 atau Rp2.000 berbungkus akan menjadi harga keseimbangan pasar. Pada tingkat harga sebesar Rp2.000, produsen mendapatkan manfaat dengan bertambahnya mie instan yang dibeli konsumen, yaitu sebanyak X2 dari 2 bungkus mie instan. Produsen tidak ingin mengurangi harga sampai Y1 Rp1.000 karena keuntungan yang diperoleh sangat kecil atau mungkin bisa jadi rugi. Oleh karena itu kualitas barang yang dijual pada tingkat harga murah seperti Y1 atau Rp1.000. Dalam konsumen dan produsen sama-sama melakukan pengorbanan, akhirnya keseimbangan pasar terbentuk. Titik keseimbangan pasar terjadi pada titik E atau titik equilibrium. Pada titik ini, harga pasaran terbentuk yaitu sebesar Y2 dan kuantitas jumlah barang yang dijual atau dibeli yaitu sebesar X2. Pada keseimbangan pasar ini, permintaan maupun penawaran sama. Perubahan keseimbangan pasar bisa saja berubah. Kondisi keseimbangan pasar yang telah dibahas sebelumnya dapat mengalami perubahan keseimbangan pasar apabila ada faktor-faktor tertentu yang berubah. Jika kita tidak bersifat statis, ada hal-hal yang berubah, apalagi dengan perilaku manusia, termasuk dalam interaksi permintaan dan penawaran.
dapat berubah, sehingga keseimbangan pasar bisa juga berubah. Perubahan keseimbangan pasar dapat memiliki beberapa varian perubahan, bergantung pada variabel yang mempengaruhinya. Perubahan keseimbangan pada pasar kesehatan ini akan dari perubahan harga, harga barang lain, pendapatan, dan biaya produksi. Itu saja penjelasan dari saya akan membahas slide selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu teori tingkat bunga. Teori tingkat bunga merujuk pada berbagai pandangan dan analisis mengenai bagaimana tingkat bunga atau interest rate ditentukan dalam suatu perekonomian. Berikut adalah dua teori tingkat bunga yang umum. Pertama, tingkat klasik. Ada dua, tingkat klasik dan teori Keynes. Teori tingkat bunga klasik, teori ini terutama diwakili oleh para ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo. Dalam pandangan klasik, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan modal. Beberapa poin dari kunci ini adalah penawaran modal. Penawaran modal atau tabungan, tingkat bunga berperan sebagai kompensasi bagi individu yang menunda konsumsi saat ini untuk menabung. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak orang yang mau menabung. Permintaan modal atau investasi. Perusahaan dan individu membutuhkan modal untuk melakukan investasi. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investasi yang akan dilakukan karena biaya modal menjadi lebih murah. Pasar modal sempurna. Sama modal sempurna, tingkat bunga dianggap selalu menyesuaikan diri untuk menyamakan antara tabungan dan investasi, sehingga ekonomi selalu berada dalam keseimbangan penuh. Kecenderungan alami terhadap keseimbangan. Dalam teori klasik, ekonomi cenderung mencapai keseimbangan penuh di pasar barang dan di pasar modal secara otomatis. Dan teori yang kedua adalah teori tingkat bunga Keynes. Teori ini berkenal oleh John Maynard Keynes dalam karyanya The General Theory of Compound Interest and Money, menawarkan pandangan yang berbeda. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran bunga. Beberapa poin kunci dari teori Keynes adalah motif likuiditas. Keynes memperkenalkan konsep ini, yaitu keinginan individu untuk memegang uang tunai sebagai cadangan likuiditas. Orang-orang yang menyimpan uang untuk 3 tujuan, yaitu transaksi berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang kedua adalah penawaran uang. Penawaran uang dianggap ditentukan oleh kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter dan dianggap tetap dalam jangka pendek. Penentuan tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran uang dan preferensi likuiditas. Ketika permintaan uang untuk spekulasi tinggi, tingkat bunga cenderung naik, dan tingkat permintaan spekulasi rendah, tingkat bunga cenderung turun. Kebijakan moneter Keynes juga menekankan bahwa kebijakan moneter dan fiskal bisa mempengaruhi tingkat bunga dan aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pandangan klasik yang menganggap pasar akan menyesuaikan secara otomatis. Ada perbedaan utama di antara itu. Faktor penentu utama adalah teori klasik fokus pada tabungan dan investasi sebagai penentu tingkat bunga, sedangkan Keynes fokus pada permintaan dan penawaran uang. Keseimbangan otomatis ekonomi klasik menganggap ekonomi selalu dalam keseimbangan, sementara Keynes percaya bahwa ketidakseimbangan dapat terjadi ketika, misalnya, dalam kondisi depresi ekonomi dan membutuhkan investasi pemerintah. Kebijakan ekonomi, pendekatan Keynes lebih mendukung intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal, sedangkan pandangan klasik cenderung laissez-faire.
Secara umum, teori tingkat bunga mencoba menjelaskan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor ekonomi seperti tabungan, investasi, inflasi, dan kebijakan moneter mempengaruhi tingkat bunga dalam perekonomian. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.